Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang dan kakak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga abang dan kakak beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jumpa lagi dengan Miss Nisa dalam pembelajaran tematik Tema 4, subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita mulai pelajaran, mari sama-sama kita berdoa. Adab berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepala. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah kita berdoa, semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, mari kita mulai pelajarannya. Semangat belajar abang dan kakak. Nah, pertama-tama ayo kita amati percakapan berikut ini. Adik-adik, terima kasih telah berkarya wisata di Kebun Raya Bogor. Di sini banyak tanaman hias, di sini juga ada hutan lindung. Kita selalu membersihkannya setiap hari. Mengapa harus dibersihkan, Kak? Di sini kan hanya ada pohon-pohon, jadi tidak dibersihkan pun tidak apa-apa. Betul, walaupun begitu harus tetap dibersihkan. Hutan ini harus tetap asri dan indah dipandang. Nah, jadi dari percakapan tadi itu ada pertanyaan, apa isi percakapan petugas kebun dayu dan teman-teman? Jawabannya tentang menjaga kebersihan di Kebun Raya Bogor. Jadi tadi anak-anak sekolah yang berkunjung ke Kebun Raya Bogor itu sedang bercakap-cakap ataupun mengobrol dengan petugas kebun bahwa membicarakan tentang menjaga kebersihan di Kebun Raya Bogor. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa saja yang ada di Kebun Raya Bogor? Nah, apa saja tadi berdasarkan percakapan tadi? Iya, betul, yaitu tanaman hias dan hutan lindung. Jadi di Kebun Raya Bogor itu terdapat yang namanya tanaman hias dan hutan lindung. Pertanyaan berikutnya, mengapa Kebun Raya Bogor harus dibersihkan? Ayo, apa itu abang dan kakak, kenapa harus dibersihkan? Ayo. Iya, betul, agar hutan tetap asri dan indah dipandang. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang akan terjadi jika Kebun Raya Bogor jarang dibersihkan? Yaitu hutan akan kotor sehingga tidak asri dan tidak indah dipandang. Dan pertanyaan terakhir, oh iya, sudah ya pertanyaannya. Kemudian mari kita membaca. Bacalah teks berikut dengan nyaring yang berjudul Hutan Merupakan Paru-Paru Dunia. Kelestarian hutan wajib dijaga. Hutan tidak boleh dibakar, ditebang, ataupun dirusak. Jika hutan rusak, berbahaya bagi kehidupan manusia. Lingkungan bisa banjir. Banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor. Lingkungan yang kotor akan membawa penyakit. Hutan banyak manfaatnya bagi kehidupan. Dengan hutan yang asri, kita dapat menghirup udara segar. Lingkungan juga akan menjadi indah. Di hutan terdapat banyak pohon. Pohon yang banyak membuat lingkungan sejuk. Lingkungan menjadi nyaman dan sehat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hutan merupakan paru-paru dunia. Nah, dari informasi tadi, apa sih yang dapat kamu ketahui dari teks yang telah kita baca?
bahwa hutan itu ada banyak manfaatnya bagi kehidupan. Kemudian, ayo sama-sama kita pasangkan makna kata berikut ini dengan benar. Nah, di sini sudah ada kata karya wisata, tanaman hias, kemudian hutan lindung. Nah, karya wisata itu apa sih artinya, Bang dan Kakak? Ayo. Iya, benar, yaitu kunjungan ke suatu objek dalam rangka menambah pengetahuan. Jadi karya wisata itu kita berkunjung ke suatu tempat ataupun objek untuk mengetahui sesuatu yang belum kita ketahui, sehingga bertambahlah pengetahuan kita. Kemudian arti dari tanaman hias, tentunya sudah kita tahu ya, dari kata tanaman saja artinya adalah tanaman yang digunakan untuk hiasan. Kemudian hutan lindung yaitu kawasan hutan yang dilindungi pemerintah. Itulah arti dari karya wisata, tanaman hias, dan hutan lindung. Baiklah, coba kita amati gambar berikut ini. Nah, gambar apa ini, Abang dan Kakak? Nah, ini adalah gambar hutan lindung yang ada di Kebun Raya Bogor. Nah, di sini banyak daun kering berjatuhan di Kebun Raya Bogor. Nah, daun-daun kering itu selalu dibersihkan setiap hari oleh petugas kebun. Nah, dari daun kering ini ternyata juga bisa dibuat menjadi hiasan. Hiasan apa ya kira-kira? Nah, hiasannya itu misalkan seperti gambar berikut ini. Nah, seperti gambar pemandangan, kita ambil daun-daun kering itu kemudian kita tempelkan ke gambar ataupun objek yang sudah kita gambar. Kemudian gambar beruang, kemudian gambar ikan. Nah, bisa kita gunakan daun sebagai hiasannya. Nah, berikut ini alat dan bahan jika kita ingin membuat gambar seperti yang ada di gambar ini. Nah, yang pertama gunting atau pisau cutter, yang kedua pensil, ketiga kertas, 4 lem kayu, dan daun kering, misalnya daun nangka, daun jambu biji, dan daun rambutan. Nah, cara membuat hiasannya dari daun kering ini, yang pertama, buatlah gambar rencana hiasan pada kertas. Nah, yang kedua, gunting daun sesuai bentuk gambar yang telah dibuat. Nah, jadi kalau kamu misalkan menggambar ikan, jadi kamu sesuaikan ukuran daunnya yang akan kamu gunting dengan gambar ikan yang kamu buat. Kemudian tempelkan daun yang telah digunting pada kertas dengan menggunakan lem kayu. Yang keempat, atur dengan rapi susunan daun agar terlihat indah. Jadi setelah kita gunting, kemudian kita lem dan kita letakkan di gambar yang kita buat, itu harus kita susun rapi biar hasil yang kita peroleh juga rapi dan indah. Nah, setelah itu hiasan siap untuk dipajang. Nah, mari kita amati hasil karya Dayu dan teman-teman berikut. Nah, ini adalah hasil karya Dayu dan teman-temannya, yaitu membuat sebuah vas bunga. Nah, vas bunga ini bentuknya apa ya? Iya, bentuknya balok. Nah, ini adalah vas bunganya berbentuk balok. Nah, ingat ya Bang dan Kakak, balok itu berbeda dengan kubus. Nah, kalau kubus itu sisi depannya itu ukurannya sama, yaitu seperti persegi. Tetapi kalau balok itu dia sisinya ada yang lebih panjang. Nah, ini adalah gambar balok. Nah, berikut ini balok ini memiliki rusuk, kemudian sisi dan titik sudut. Nah, jadi bangun ruang itu memiliki rusuk, sisi, dan titik sudut. Nah, berikut ini beberapa titik sudut, sisi, dan rusuk yang ada pada balok. Nah,
banyak rusuk dari balok itu ada 12. Kemudian banyak sisinya ada 6 dan banyak titik sudutnya ada 8. Nah, mari kita tunjukkan yang mana sih dia yang namanya rusuk, sisi, dan titik sudut. Nah, berikut ini gambar prisma segi 5. Nah, di sini sudah yang biru ini adalah sisinya, sisi pertamanya yang warna biru. Inilah sisi pertama dari prisma segi 5. Ingat kalau prisma itu alas dan atapnya itu memiliki jumlah yang sama. Nah, di bawah ini ada 5 sisi, ada 5 rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan di atasnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, makanya dia disebut prisma segi 5. Nah, di sini sudah ada Miss buat tanda warna biru. Nah, ini adalah salah satu sisi dari prisma segi 5, yaitu bagian atasnya. Pertama 1. Kemudian sisi belakangnya. Nah, sisi belakangnya warna kuning. 2. Sisi samping kiri warna hijau. Sisi samping kanan warna biru muda. Jadi sudah ada 4 sisi. Kemudian sisi bawahnya ataupun alasnya menjadi 5. Dan sisi depan sebelah kiri warna orange jadi 6. Dan sisi yang terakhir adalah sisi depan sebelah kanan warna coklat menjadi 7. Jadi jumlah sisi dari prisma segi 5 adalah 7 ya Bang dan Kakak. Nah, kemudian mari kita hitung banyak rusuknya. Nah, rusuk itu yang mana? Rusuk itu yang semua yang tegak membentuk prisma segi 5 ini. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi jumlah rusuk dari prisma segi 5 ada 15. Nah, yang terakhir mari kita hitung banyak titik sudutnya. Nah, titik sudut ini tentunya Abang dan Kakak sudah pernah mengetahuinya, sama seperti bangun datar, yaitu yang menyatukan rusuk yang satu dengan rusuk yang lain. Ini dia, ini satu. Nah, itulah yang disebut dengan titik sudut. Nah, mari kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi jumlah titik sudut dari prisma segi 5 adalah 10. Nah, itulah cara mencari banyak sisi, banyak rusuk, dan banyak titik sudut. Nah, berikut ini Dayu dan warga sekitar melakukan kerja bakti. Mereka membersihkan jalan raya, ada yang membenahi taman, ada yang menyapu jalan, ada juga yang membersihkan dan memperbaiki selokan. Warga di lingkungan Dayu hidup rukun. Nah, sikap ini menunjukkan adanya kebersamaan yang dapat mendukung kerjasama. Nah, cukup sekian pembelajaran tematik kita hari ini. Semoga Abang dan Kakak dapat memahami pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita ucapkan rasa syukur dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.